Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada kesempatan ini Allah masih beri kita umur yang panjang, kemudian masih diberi keberkahan insyaallah dari subuh tadi kita masih bisa bangun kembali, masih alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertatap muka walaupun melalui aplikasi Zoom. Insyaallah semoga Ananda yang ada di sini, yang hadir di Zoom ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang belum bisa hadir atau belum bisa bergabung, kita doakan semoga semuanya tetap dalam keberkahan dan semuanya sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai agenda kita pada pagi hari ini, kita buka dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Pastinya sudah tahu ya agenda kita pada hari ini, yaitu bersama Walas. Jadi mungkin nanti kalian akan mendengarkan program-program dan perkenalan dari Walas masing-masing, dari Walas kelas 7A dan kelas 7B, yaitu nanti akan diserahkan langsung kepada Ustadz Hengki dan Ustadz Anas. Mungkin kita langsung saja untuk mempersingkat waktu juga, sebelum kayak gimana Ustadz, sudah siap ya? Oke. Kita langsung saja ke Walas masing-masing. Mungkin programnya ada yang sama, berkolaborasi ya antara kelas 7A dan 7B. Nanti Ustadz dan Ustadz-ustadznya bergantian menyampaikan. Mungkin langsung saja Ustazah serahkan kepada wali kelasnya masing-masing, kepada Ustadz Hengki dan Ustadz Anas. Kepada Ustadz Hengki dan Ustadz Anas, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baik, syukran terima kasih kepada Ustazah Lexi selaku pembawa acara. Kemudian yang terhormat Ustadz Anas Firdaus, wali kelas 7B ya. Baik Ananda sekalian, Ustadz berdua ya, Ustadz bersama dengan Ustadz Anas, insyaallah pada pagi hari ini bersama Ananda, dan nanti ada beberapa hal yang akan Ustadz sampaikan. Sengaja ya, ini kelas 7A dan 7B digabung karena mengingat waktu juga ya, mempersingkat waktu. Kemudian program-programnya juga sama, nanti Ustadz dan Ustadz Anas juga akan berkolaborasi menyampaikan program-program dan informasi-informasi yang lainnya ya. Sebelumnya Ustadz sapa dulu kelas 7A. Mana kelas 7A? Lambaikan tangannya. Kelas 7A boleh lambaikan tangannya. Sudah berapa ini yang hadir? Iya. Kelas 7B mana? Kelas 7B? Kelas 7B. Oke. Baik. Ananda sekalian, sebelum kita mulai ya materi atau pemaparan yang akan Ustaz sampaikan dan Ustaz Anas sampaikan, sebelumnya mungkin Ustaz perkenalkan diri dulu ya. Karena kita nih belum kenal ya, bertemu mungkin belum pernah, kenalan juga belum pernah. Nah, ini baru pertama mungkin antum sekalian melihat ngelihat Ustaz di sini ya. Belum melihat secara langsung, maka Ustaz perkenalkan diri dulu. Ustaz nama Hengki Apriyadi ya, Ustaz Hengki Apriyadi. Biasa dipanggil Ustaz Hengki kalau di sekolah ya, Hengki. Kemudian Ustaz mengajar mata pelajaran matematika dan tahsin tafsir Quran. Ya. Kemudian apa lagi?
tinggal di Pekan Sabtu atau di Padang Kemiling dekat bandara. Kalau ada yang rumahnya di daerah sana, berarti tetanggaan kita ya. Nah, nanti siap-siap aja nanti Ustadz berkunjung ke rumahnya ya, ke rumahnya masing-masing. Kemudian nanti untuk selebihnya kita bahas untuk perkenalannya lebih lanjut nanti di lain waktu ya. Kemudian lanjut ke Ustadz Anas, boleh memperkenalkan diri dulu ya, wali kelas 7B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya, anak-anak Ustadz sekalian? Semoga dalam keadaan terbaik hari ini ya. Oke, langsung saja ya Ustadz perkenalkan diri Ustadz untuk wali kelas di kelas 7B ya. Insya Allah nanti di 2 semester ini atau 1 tahun ke depan untuk kelas 7B insya Allah akan didampingi oleh Ustadz ya. Ustadz akan menjadi wali kelas untuk di kelas 7B. Oke, nama Ustadz Anas Firdaus ya, biasa dipanggil kalau di sekolah itu Ustadz Anas ya. Kemudian untuk kesehariannya Ustadz ngajar di mata pelajaran matematika dan T2Q sama dengan Ustadz Hengki ya. Kita sama-sama ngajar T2Q dan matematika. Itu insya Allah apalagi. Oh ya, untuk tempat tinggal ya Ustadz tinggalnya di Lingkar Barat. Ya, kalau tahu sekolah lama, nah, di situ Ustaz tinggalnya ya. Kalau yang tahu sekolah lama atau klinik Umi lama belakang SMA Karolus ya. Yang dekat-dekat insyaallah nanti Ustaz akan segera kunjungan juga ya. Oke. Lanjut dulu sama Ustaz Engki. Baik, itu tadi Ustadz Anas Firdaus ya. Beliau insyaallah akan mendampingi kelas 7B selama 1 tahun ke depan. Baik anak-anak sekalian, yang sudah bergabung ya, silakan di siapkan mungkin alat tulisnya ya, kertas, buku, kemudian pena ya, pena jangan pensil. Nah, karena nanti ada beberapa program-program yang akan disampaikan, kemudian juga ada penyampaian juga nanti terkait dengan tahsin tahfidz Qur'annya ya. Ini juga tidak kalah pentingnya dari program-program kelas kita. Nah, agar tidak lupa ya, nanti ingat terus apa yang menjadi program kita selama 1 tahun ke depan, maka Ustaz sampaikan, tolong dipersiapkan alat tulisnya ya. Baik, untuk yang pertama ini adalah ada penyampaian program kelas 7A dan 7B sekaligus ya. Jadi bukan 7A saja, bukan 7B saja, tapi 7A dan 7B sekaligus. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Anas. Ya, nanti berkolaborasi dengan Ustadz nanti ya. Jadi Ustadz ingatkan sekali lagi, sekarang setelah ini penyampaian program kelas selama 1 tahun ke depan, kelas 7A maupun kelas 7B. Kepada Ustadz Anas, disilahkan. Baik, ya kembali lagi dengan Ustadz ya. Jadi langsung saja untuk kelas 7A, 7B itu kita insya Allah punya program yang sama. Dan semoga nanti juga kita bisa kolaborasi ya. Nah, ini ada beberapa program yang bisa kolaborasi ya. Kalau yang suka YouTube ada collab juga. Yang insya Allah nanti kita juga ada collab juga ya. Ada kolaborasi. Baik. Anak-anak Ustaz sekalian, untuk program kelas ya di tahun 2020-2021 insya Allah nanti ada beberapa program yang akan kita laksanakan ya. Jika nanti kondisinya memungkinkan, ya kondisi normal, nanti kita bisa melakukan beberapa program yang insya Allah nanti sangat menarik untuk kita ikuti bersama, ya. Oke, yang pertama untuk kegiatan kelas ya, khusus untuk yang Ananda dan Ustadznya, ya. Kalau untuk POMG ini kan ada untuk orang tua, ya. Oke, untuk yang pertama itu program kelasnya adalah pembuatan struktur, ya. Jadi masing-masing kelas nanti kita akan coba buat strukturnya. Cuman karena kondisi sekarang kita langsung kalau online agak kurang maksimal ya pemilihan ketua kelasnya, struktur yang lainnya, sekretaris bendahara dan sebagainya. Soalnya nanti untuk 7A dan 7B itu kita akan laksanakan kegiatan pemilihan struktur kelas ya, baik ketua ataupun anggota-anggota yang lainnya itu nanti secara pertemuan ya. Insyaallah kita nanti ada di T2Q itu akan ada pertemuan ya, materi T2Q. Insyaallah nanti akan
jelaskan lebih lanjut sama Ustadz Hengki. Apa sih T2Q ya? Kemudian apa yang harus dilakukan dalam T2Q dan sebagainya ya. Ini salah satu program unggulan di SMPT Khairunnas ya, dan antum semuanya wajib mengikuti. Kemudian yang selanjutnya ada home visit ya. Insyaallah nanti Ustadz akan kunjungan ke rumah antum semuanya. Ya, ada beberapa bentuk nih home visit ya. Ada home visit yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya insidental ya. Home visit itu mungkin kalau yang di IT sebagian sudah pernah tahu apa itu home visit ya. Jadi home visit itu artinya ustadz atau ustazah nanti akan kunjungan ke rumah antum ya. Baik itu langsung ataupun dengan pemberitahuan ya. Jadi antum siap-siap saja, bisa jadi nanti hari ini tahu-tahu sore hari ustadz udah di rumah antum ya. Jadi siap-siap aja, Ustadz akan ada kunjungan ke rumah antum. Dan insya Allah untuk di semester ini ya, kita akan Ustadz dan nanti mungkin bisa dampingi dengan Ustadz yang lain juga, itu akan kunjungan ke rumah antum ya. Wajib semuanya insya Allah akan kita kunjungi. Nah bisa jadi ada yang 2 kali, ada yang 3 kali ya. Itu tergantung dengan kondisinya nanti insya Allah. Kemudian yang selanjutnya ada mutabaah ya. Jadi sama itu kalau di IT juga sudah pernah buat mungkin mutabaah ya, atau buku penghubung. Nah insyaallah nanti untuk mutabaah ya harian atau evaluasi harian baik ibadah, akhlak dan sebagainya termasuk pembelajaran, itu nanti kalian ada mengisi ya setiap harinya dalam bentuk online dan offline ya. Untuk online-nya insyaallah sudah Ustadz siapkan ya. Soalnya sudah disiapkan, dan nanti kelas 7A, 7B nanti masing-masing linknya berbeda ya. Jadi masing-masing linknya berbeda. Nanti untuk yang 7B Ustadz yang akan sharekan, untuk yang 7A insyaallah nanti Ustadz Hengki yang akan sharekan linknya mana. Jadi masing-masing kalian harus mengisi untuk wajibat tersebut ya. Nanti ada wajibat yang harus kalian, wajibat itu kewajiban masing-masing ya, minimal ibadahnya berapa, kemudian akhlaknya seperti apa aja yang harus dilakukan di rumah ya. Itu semuanya nanti akan tercantum di mutabaah baik online maupun offline. Nah, yang offline-nya itu dalam bentuk buku penghubung. Ini ada penghubungnya. Nah, ya kemarin sudah dibagikan ya, silakan kalian lihat nanti. Tanyakan sama ayah bundanya untuk buku penghubungnya ya. Insyaallah kita akan mulai pengisian buku penghubung itu di tanggal 20 Juni. Ya, di awal Juli ya, di tanggal 20 Juli insyaallah akan mulai ngisi penghubungnya, dan itu juga mulai aktif pembelajaran kalian. Terus ada juga mutabaah yang secara langsung nanti di pagi-pagi hari kita juga akan adakan mutabaah. Misalkan nanti Ustaz nanya ke siapa ya, atau bergantian nanti juga bisa ya, kita lakukan mutabaah secara langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah tabungan khusus anak ya. Jadi nanti kalian ada tabungan, tapi nanti ini akan koordinasikan dulu dengan bendahara sekolah ya, karena uangnya banyak nih kalau tabungan ya. Kemudian yang selanjutnya infak kelas. Nah infak kelas 7A 7B sama programnya ya. Jadi ada infak kelas. Nah infak kelas ini nanti fungsinya adalah melatih antum semuanya untuk berinfak ya, melatih jiwa untuk kemudian bersedekah, berinfak. Jadi untuk yang kelas 7B kemarin sempat Ustaz sampaikan, yang 7A kemarin belum sempat disampaikan ya. Jadi untuk infak kelas silakan antum semuanya di rumah mempersiapkan ya, mulai hari ini ya. Bukan enggak usah nunggu tanggal 20, tapi dimulai hari ini. Silakan masing-masing antum semuanya nanti membuat celengan ya. Boleh dari kardus, boleh dari kaleng ya, atau kemudian dari apa aja deh boleh ya. Mau pakai drum juga boleh ya. Mau besar mungkin infaknya enggak apa-apa ya. Pokoknya silakan dibuatkan sebagus mungkin ya. Kalau bisa jangan sampai antum bisa bukanya langsung ya. Ya, kalau perlu ada gemboknya, kasihkan gemboknya sama ayah bundanya. Jadi nanti pas mau penyerahan baru minta kuncinya ya. Biar enggak dibuka lagi nanti tergoda mau bukanya ya. Jadi silakan nanti disiapkan. Kemudian kalau bisa 1-2 hari ini sudah ada ya. Nah,
Untuk buktinya boleh difoto nanti kirim di grup. Nah, ini saat bentuk kotak infak yang punya anak saat nanti kirimkan di grup ya masing-masingnya. Terus yang selanjutnya itu apa? Oh ya, untuk infaknya terkait nominalnya ya, usahakan setiap hari harus ada infak ya. Boleh nominalnya 1.000, 5.000, 1 juta enggak apa-apa kalau ada ya. Enggak apa-apa juga. Pokoknya diusahakan setiap hari ada infaknya ya nak ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ini ada beasiswa nanti Ustadz dan Ustadz akan mendata kalian yang punya potensi-potensi untuk mendapatkan beasiswa ya. Baik yang beasiswa prestasi ataupun yang kurang mampu. Terus yang selanjutnya itu ada program studi wisata. Studi wisata ini per kelas ya, itu insya Allah akan diadakan dengan catatan kalau kondisinya kita sudah normal ya, sudah memungkinkan. Kalau pandemi nggak mungkin ya kita melaksanakannya karena ada batasan untuk jumlah orang yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang. Jadi tidak bisa kita lakukan. Tapi insya Allah jika nanti kita kondisinya memungkinkan ya, pandemi ini kemudian sudah berakhir ya, dan waktu kita masih cukup, misalnya kita akan coba adakan kegiatan studi wisata ya. Jadi studi wisata ini kegiatan yang salah satunya refreshing ya, kemudian juga menambah ilmu pengetahuan, bukan hanya jalan-jalan saja ya. Jadi harapannya juga nanti bisa menambah ilmu pengetahuan juga yang kita dapatkan dan menyenangkan juga insya Allah seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada family gathering ya. Family gathering ini nanti ada orang tua antum juga yang akan ikut ya, bukan hanya antum saja, tapi semuanya akan terlibat dalam kegiatan family gathering ya. Harapannya bisa menjalin silaturahim antara ustadz ya, kemudian antum, keluarga dan semua yang berhubungan dengan antum dan sekolah ya. Terus yang selanjutnya, nah ini produk kelas akhir tahun ya. Produk kelas akhir tahun kemarin untuk yang kelas 7B sudah sempat sampaikan ya. Untuk yang kelas 7A mungkin belum dijelaskan secara detail. Jadi untuk yang produk akhir tahun, jadi masing-masing antum boleh mulai hari ini atau hari Senin boleh juga ya. Jadi ada produk akhir tahun yang antum harus mulai disiapkan dari sekarang ya. Kalau untuk 7B kemarin sudah disampaikan sama Ustadz. Jadi silakan antum semuanya mulai hari ini itu menanam ya, menanam pohon di pot boleh ataupun kemudian di polybag juga boleh ya, atau planter bag juga sudah ada sekarang planter bag. Jadi silakan antum nanam pohon yang nanti bisa antum infakkan ke sekolah sehingga bisa menjadi amal jariah buat antum ya. Jadi boleh buah-buahan ya, tapi lebih bagus buah-buahan karena nanti bisa lebih bermanfaat untuk generasi selanjutnya ya. Itu jadi nanti di akhir tahun yang antum tanam mulai hari ini, yang antum jaga selama kurang lebih 1 tahun itu, nanti antum serahkan ke sekolah ya, sebagai infak jariah antum ya, sedekah jariah antum. Oke, selanjutnya apa lagi nih ya? Pusat kreasi kelas ya. Jadi nanti kita akan adakan sosial media, grup sosial media, baik WhatsApp, kemudian Instagram, Facebook, YouTube ataupun yang lainnya, yang bisa menampung kreasi antum semuanya. Ya, yang hobi YouTube nanti boleh nge-share linknya di grup tersebut, atau kemudian yang hobi buat video boleh juga nge-share di grup itu. Dan insyaallah isinya nanti di anggota kelas kita. Ya, yang 7B ya anggota 7B ya, yang 7A nanti anggotanya yang kelas 7A. Silakan nanti kita semuanya mengisi forum itu untuk kreasi kita, tapi tetap mengisinya dengan hal-hal yang positif. Dan catatan di sini nanti tidak ada pembuatan grup di luar yang sudah ditentukan ya. Kalaupun ada, itu harus ada wali kelas ya. Jadi ini aturan yang harus antum patuhi, bahwa tidak ada grup di luar yang sudah ditentukan ya.
Oke, kemudian yang selanjutnya ya iftar ya, buka bersama. Mungkin sudah ada yang pernah merasakan kegiatan buka bersama, jadi nanti ada kegiatan buka bersama. Jika kondisinya memungkinkan, sekali lagi ya, jika kondisinya memungkinkan, untuk sementara ini kan belum memungkinkan juga. Jadi insya Allah nanti jika sudah memungkinkan, kita akan usahakan laksanakan kegiatan buka bersama ya. Selanjutnya refleksi kelas ya. Refleksi kelas ini adalah kegiatan evaluasi pembelajaran, kemudian evaluasi selama kurang lebih 1 bulan ya perjalanan dari proses pembelajaran ya. Jika nanti ada antum misalkan kendala ataupun kemudian ada usulan ataupun hal yang lainnya, silakan nanti antum boleh sampaikan ya. Ini nanti khusus sesi curhat khusus ya. Jadi wajib semuanya menyampaikan, tidak boleh tidak ya. Semuanya harus menyampaikan unek-uneknya selama di pembelajaran kurang lebih satu bulan ya. Jadi nanti di akhir bulan kita akan adakan refleksi kelasnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada pojok baca, karena kita masih online belum bisa kita laksanakan. Nanti kita usahakan ketika sudah dalam keadaan offline. Kemudian reward siswa, insya Allah nanti akan ada reward siswa-siswa yang berprestasi ya, baik akademik maupun non akademik, termasuk juga akhlak kalian ya, interaksi kalian selama pembelajaran ya, itu akan menjadi penilaian ustadz dan ustazah ya, untuk memberikan reward khusus untuk antum ya. Insyaallah itu dari ustadz ya. Dari selanjutnya kembali lagi sama Ustadz Hengki ya, untuk menyampaikan terkait dengan T2K. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustadz Anas ya, telah menyampaikan program kelas kita kurang lebih selama 1 tahun ke depan. Sudah cukup jelas ya tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Anas, Ananda sekalian ya. Sudah dicatat semuanya tadi nak? Ya, disiapkan ya tadi alat tulisnya, dicatat semua ya. Baik, coba kalau misalnya tadi yang mencatat, coba diperlihatkan catatannya di layar, coba Ustadz mau lihat. Yang tadi mencatat programnya, apa yang sudah disampaikan atau minimal poin-poin penting lah yang antum tangkap tadi, yang antum tulis, yang disampaikan oleh Ustadz Anas, boleh diperlihatkan ke layar. Ustadz mau lihat? Ada? Oh iya ada. Tapi kok banyak yang enggak ya? Ada yang nyengir-nyengir juga tuh. Bagus ya, ada ya, banyak ya. Baik. Yang belum mencatat ya, Ustadz harapkan untuk ini hari kedua MPLS ya. Ustadz harapkan untuk selama MPLS ini apa yang disampaikan oleh Ustadz dan Ustazahnya, mohon antum catat ya. Karena nanti mungkin ada evaluasi dari tim MPLS-nya ya. Bagi ananda-ananda yang kreatif, ananda-ananda yang aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan MPLS. Baik, ananda sekalian, tadi Ustadz Anas sudah menyampaikan beberapa program terkait dengan program kelas kita selama 1 tahun ke depan. Ustadz hanya menambahkan sedikit ya, hanya penguatan saja terkait dengan buku penghubung ya. Yang pertama terkait dengan buku penghubung, Ustadz ingatkan itu buku penghubung atau buku panduan ya. Kemarin sudah dibagikan satu persatu ya, bersama dengan paket buku pelajaran, buku panduan, mutkin, kemudian hadis. Kemarin sudah dibagikan kepada orang tua antum semuanya. Mungkin sudah dibawa ke rumah, silahkan dibaca-baca dulu, terutama buku panduannya ya, atau buku penghubungnya. Silahkan antum baca, di sana banyak tatib-tatib atau tata tertib, pasal-pasal ya, aturan-aturan yang ada di sekolah. Silahkan dibaca dan dicermati baik-baik ya. Kemudian terkait dengan pengisian buku penghubung, jadi nanti kita setiap pagi dari jam 7 mulai ya, jam 7 atau setengah 8 sampai jam 8, itu nanti kita sebelum masuk pembelajaran sampai dengan jam 8, itu antum semua bersama wali kelas masing-masing. Nah, bersama wali kelas masing-masing itu nanti kita mengisi buku penghubung atau buku panduan ya. Mengisi buku panduan yang di mutabaahnya ya, yang di lembar mutabaahnya.
Antum di sana nanti ada tentang sholatnya, ada tentang baca Qur'annya, ada tentang puasa sunnah dan segala macamnya, ibadah-ibadah ada di sana nanti. Nah, selain mengisi yang ada di buku panduan, nanti juga akan ada link mutaba'ah online-nya. Jadi antum 2 kali ngisi nanti mutaba'ah dalam sehari ya. Jadi ngisi mutaba'ah yang ada di buku panduan, kemudian ngisi mutaba'ah yang online yang akan dikirimkan oleh wali kelas. Ya, itu untuk yang mutaba'ah online itu untuk catatan Ustadz ya, untuk arsip Ustadz, untuk melihat sejauh mana nanti perkembangan ibadah antum selama 1 bulan. Baik, kemudian selanjutnya, nah untuk produk akhir tahun tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Anas. Ya, untuk kelas 7B tadi menanam ya, menanam tanaman, boleh buah-buahan, boleh bunga dan yang lain-lainnya ya, yang penting yang bermanfaat. Nah, untuk kelas 7A sebenarnya kemarin hampir sama ya kita, tapi Ustadz belum sampaikan di orang tua antum kemarin. Jadi untuk kelas 7A silakan antum buat produk akhir tahun ya, produk akhir tahunnya. Nanti setelah kenaikan kelas, antum sudah punya produk masing-masing atau sudah punya karya masing-masing ya, yang itu bisa bermanfaat bagi sekolah ya, bagi sekolah dan bagi generasi-generasi sebelumnya, sesudahnya nanti ya, yaitu boleh antum siapkan 1 buah pot tanaman, boleh buah-buahan, boleh berupa bunga, boleh berupa tanaman-tanaman obat misalnya, boleh, silakan saja ya, silakan saja, nanti dikumpul, antum jaga selama 1 tahun ya, dan itu nanti bisa juga melihat karakter antum, bagaimana antum menjaga tanaman itu selama 1 tahun. Ya, ingat ada pepatah bahwasanya apa yang kita tanam, apa yang kita jaga, itulah nanti yang akan kita tuai. Sesuai dengan yang antum jaga, antum menjaganya baik maksimal, menjaganya setiap hari disiram, dijaga, ada ulat dikasih racun hamanya misalnya, nanti insya Allah selama 1 tahun itu hasilnya akan maksimal, hasilnya akan baik. Tapi kalau antum ogah-ogahan, misalnya jarang disiram, setiap nyiram mungkin 1 minggu sekali, itu nanti siap-siaplah, antum juga akan mendapatkan hasil yang tidak maksimal atau hasil yang buruk ya. Baik, itu terkait dengan produk akhir tahun. Kemudian satu lagi saya tegaskan bahwasanya untuk grup ya, untuk grup online atau grup sosial medianya, Ustadz ingatkan sekali lagi, kita nanti akan ada grup kreasi kelas tadi yang disampaikan oleh Ustadz Anas tadi, boleh grup YouTube-nya yang hobi bikin video, nanti silakan akan kita share di grup YouTube kita, kemudian di Facebook juga, di WA. Nah itu ya, antum boleh membuat grup ya, boleh punya grup, asalkan di sana ada wali kelasnya, asalkan di sana ada ustadz dan ustazahnya. Tapi kalau tidak ada, hanya grup antum saja, maka tidak diperbolehkan. Jika ketahuan nanti akan ada sanksi ya. Ya, baik, itu refleksi atau pengulangan dari Ustadz terkait dengan program kelas ya. Baik, untuk selanjutnya Ustadz akan sampaikan terkait dengan program mata pelajaran tahsin tahfiz Quran ya, tahsin tahfiz Quran. Kenapa ini khusus disampaikan kepada antum semuanya? Karena itu adalah salah satu unggulan kita ya, salah satu unggulan kita di SMP Inti Khairun Nas. Kalau sebelumnya mungkin hanya antum di SD mungkin belajar tahsin, belajar tahfiz hanya sekedar bisa baca kemudian hafalannya banyak, tapi di Khairun Nas itu sudah menjadi tahsin tahfiz Quran ini unggulan sekolah. Nah, maka dari itu kualitas dan dari segi bacaan dan hafalan itu sudah sangat dikedepankan ya. Jadi antum tidak hanya sekedar menghafal banyak, tapi bagaimana hafalan antum itu mempunyai kualitas yang baik menurut ilmu tajwid yang baik dan benar. Baik, boleh disiapkan lagi catatannya ya. Yang pertama yang saya sampaikan bahwasanya untuk tahsin tahfiz Quran, pertemuannya kita 3 kali dalam 1 minggu. Ya, dalam 1 minggu itu orangnya kebagian 3 kali, dan itu per kelompok.
Ya, saya ulang sekali lagi, dan itu per kelompok, bukan per kelas ya. T2Q atau Tahsin Tahfiz Quran itu grup pembelajarannya per kelompok. Untuk kelas 7A nanti akan bergabung dengan kelas 7C. Jadi nanti kelompoknya ada laki-laki ada perempuan ya, cuman paling banyak satu kelompoknya 15 sampai 16 orang. Kemudian kelas 7B itu nanti akan bergabung di kelompok kelas 7D bersama dengan Ustadz Anas. Setelah ini nanti akan kita bagikan kelompok-kelompoknya dan kita akan bikinkan atau buatkan grup khusus T2Q. Maka dari itu yang belum memberikan nomor WA pribadi antum ya, bukan WA orang tua ya, WA antum pribadi yang sudah punya ya, yang sudah punya saja, itu silakan dikirimkan ke Ustadz dan Ustadz Anas ya, paling lambat dalam waktu 2 hari ini ya, 1 atau 2 hari ini silakan dikirimkan nomornya. Ya, bagi yang tidak punya atau yang belum punya nomor sendiri atau WA sendiri, nanti akan kita masukkan orang tuanya, baik ayahnya ataupun nanti bundanya ya. Baik, untuk T2Q saya lanjutkan. Bahwasanya kita dalam 1 minggu 3 kali pertemuan dan itu belajarnya di sekolah ya. Jadi antum belajar T2Q untuk di semester awal ini belajarnya di sekolah ya, belajar di sekolah. Hanya 1 mata pelajaran itu saja yang antum datang ke sekolah. Kalau mata pelajaran yang lain itu pembelajarannya semuanya online atau daring ya. Nah, kemudian untuk 3 bulan ke depan ya, untuk 3 bulan ke depan targetnya paling lama 3 bulan. Antum yang cepat ya, yang bagus nanti, yang mengikuti pembelajaran dengan baik ya, yang dan sudah layak nanti menghafal, insya Allah akan kita rekomendasikan langsung menghafal. Jadi antum belajar di sekolahnya selama pandemi ini targetnya hanya 3 bulan saja. Itu kalau antum maksimal belajarnya, cepat pembelajarannya ya. Kalau belum nanti akan kita lanjutkan lagi mutkinnya ya. Mutkin, tahu mutkin ya? Yang belum pernah dengar mutkin, ya kemarin sudah dibagikan. Boleh dilihat buku mutkinnya ya. Itu nanti media pembelajaran kita atau buku pembelajaran kita selama belajar T2Q ya. Kemudian selanjutnya setelah antum menghafal ya, nanti antum sudah selesai mutkinnya, kemudian antum menghafal itu juga nanti untuk setoran hafalannya. Kalau sudah setoran hafalan itu boleh nanti online, tidak perlu lagi datang ke sekolah, video call nanti dengan Ustadz dan Ustadz Anas ya. Nah, untuk setoran hafalannya juga nanti jangan kaget ya, tidak sama dengan ketika antum setoran hafalan di SD. Kalau SD mungkin antum hanya menyetorkan hafalan, bisa udah selesai gitu kan, tidak terlalu banyak koreksi. Tapi di sini tidak ya. Nanti bersama selama di sini di Khairun Nas, bacaan dan tajwid antum jadi yang nomor 1. Jadi tidak hanya antum menghafal banyak, ngejar mungkin dalam satu kali setoran mau 1 surat gitu kan, tapi tidak diperhatikan bacaannya yang baik ya. Jadi antum silahkan setoran nanti kalau yang sudah setoran, yang penting sedikit tapi baik. Kalau banyak baik, itu lebih bagus lagi ya, banyak hafalannya dan bacaannya bagus, itu lebih bagus lagi ya. Itu untuk T2Q ya. Kemudian targetan hafalan ya, karena kita ada kelas akselerasi ya, Anas ya. Jadi antum silakan bersemangat dari awal ya. Semangat dari awal, antum silakan semangat dari awal untuk mengejar target bacaan, selesaikan dulu, kemudian target hafalannya, karena nanti kita ada kelas akselerasi. Kelas akselerasi ini nanti kita targetkan tamat itu minimal 5 atau 7 juz ya, 7 ya. Untuk yang kelas 7 ini kita minimal 7 juz. Jadi antum kalau mau masuk ke kelas akselerasi, minimal kelas 7 ini antum sudah hafal minimal 2 juz ya. 2 juz ya. Kelas 7 nanti minimal sudah hafal 2 juz. Ya, sudah setoran maksudnya, bukan sudah hafal. Sudah setoran dengan Ustadz juz 30 dan juz 29. Maka nanti kenaikan akan Ustadz rekomendasikan untuk masuk ke kelas akselerasi. Dan kelas akselerasi ini targetnya luar biasa ya. Dari kualitas atau jaminan asuransi yang kita tawarkan 3 juz, nanti antum tamat bisa sampai 7 juz minimal ya. Dan ini Ustadz harapkan semuanya berkompetisi ya, semuanya semangat ya. Jangan ada pikiran jadilah Ustadz 3 juz tuh yang penting hafal gitu kan. Nggak boleh seperti itu ya. Untuk T2Q, karena inilah nanti yang akan antum bawa sampai antum meninggal dunia ya. Inilah nanti yang akan menjadi bekal antum sampai antum
meninggal dunia, sampai nanti pahalanya akan mengalir terus-menerus kepada orang tua antum dan kepada keluarga-keluarga kita. Ya, ilmu tahsin tahfiz Quran ini yang akan menyelamatkan kita, ya. Kalau ilmu-ilmu yang lain nanti akan antum kejar di SMA, antum bisa belajar lagi. Di kuliah nanti antum juga bisa belajar lagi, ya. Tapi kalau untuk tahsin tahfiz Quran selamanya akan bermanfaat bagi antum, ya. Ya. Kemudian apa lagi Ustaz Anas? Untuk T2Q? Ya, mungkin ada tambahan dari Ustaz Anas, ya. Tadi sudah disampaikan, yang pertama kita perbaikan bacaan dulu, ya. Antum jangan berpikiran, Ustaz saya kan sudah punya hafalan nih, di SD sudah 2 juz gitu kan. Nah, karena kita punya standar, maka di semester awal ini kita perbaiki bacaannya dulu. Ya, kita standarisasi bacaannya dulu sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang baik dan benar. Kemudian setelah itu nanti kalau antum cepat, baru antum sudah boleh setoran hafalan. Kalau setoran hafalannya cepat juga, nanti akan Ustaz masukkan ke kelas akselerasi, ya, sesuai dengan Ustaz sampaikan tadi. Ya, mungkin itu dari Ustaz terkait dengan tahsin tahfiz Quran. Mungkin ada tambahan nanti Ustaz Anas, silakan. Oh ya, saya sampaikan juga. Bagi yang akselerasi nanti akan ada reward, ya. Bagi yang akselerasi, ya, akan ada reward berupa nanti pemotongan biaya sekolah. Ya, nanti masalah pemotongan biaya apa yang dipotong nanti insya Allah disampaikan di ini, ya. Apakah nanti SPP-nya ataukah nanti program sekolahnya, ya, yang akan dipotong, ya. Minimal itu, dan lumayan untuk tabungan antum, ya, yang seharusnya antum bayar jadi tidak bayar karena berkah antum berada di kelas akselerasi, ya. Dan berkah juga untuk orang tua, ya, karena mengurangi pembiayaan sekolah, ya. Baik, itu ada lagi Ustaz Anas? Ya, baik. Cukup, ya. Nah, sekarang tadi sudah program sekolah sudah disampaikan oleh Ustaz Anas, kemudian tahsin tahfiz Quran juga sudah disampaikan. Selanjutnya baik. Selanjutnya tentang adab-adab dan budaya sekolah, Ustaz ingatkan lagi, mungkin kemarin sudah disampaikan, ya. Ananda sekalian, untuk adab-adab dan budaya sekolah, meskipun kita tidak aktif datang ke sekolah, ya, tapi adab-adab dan akhlak terkait dengan yang ada di sekolah kita tetap harus antum semuanya laksanakan di rumah, ya. Bagaimana antum berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang tua antum, ya. Biasanya kan gini, anak-anak nih, ya, kalau di sekolah dia dengan guru-gurunya sopan, Ustaz Salim kalau ketemu, kemudian nyapa Ustadznya, tapi kalau di rumah enggak, sama orang tuanya kurang gitu kan. Maka yang seperti itu tolong tidak dibuang jauh-jauh, ya, yang seperti itu dibuang jauh-jauh. Artinya antum di rumah sama orang tua juga tetap harus menjaga adab-adabnya. Bagaimana cara berbicara dengan orang tua, adab berbicara antum dengan orang tua. Kemudian adab apa ya, di grup bahkan di grup WA juga itu juga harus dijaga adabnya. Bagaimana antum berkomunikasi dengan wali kelas, bagaimana antum berkomunikasi dengan guru-guru mapel yang lain. Misalnya bertanyalah ngetik kata-kata, ya, sebelum antum bertanya itu tolong dikedepankan adab-adabnya, ya. Jangan asal nanti cak mano iku Ustaz, ini cak mano Ustaz gitu kan. Tetap dengan adab-adab dan bahasa yang bagus. Apabila mungkin antum ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan dengan wali kelas, dengan guru mapel, tetap dijaga adab-adabnya, ya, atau akhlaknya. Kemudian juga budaya-budaya sekolah atau budaya-budaya yang biasanya dikerjakan di sekolah itu juga harus dikerjakan di rumah. Misalnya makan dan minum harus sambil duduk, ya. Tidak boleh antum makan dan minum berdiri. Apalagi nanti lagi pembelajaran, misalnya antum makan dan minum sambil berdiri, sambil dengan tangan kiri, ya, itu nggak boleh, ya. Jadi mulai dibiasakan, walaupun di rumah, ya. Kalau di sekolah mungkin antum takut dengan ustaz-ustazanya gitu kan. Tapi
kita minta ini kesadaran antum ya, mulai disadarkan karena antum bukan anak-anak lagi ya. Ustaz ingatkan, antum harus move on. Ya, harus move on, bukan anak SD lagi yang harus diingatkan setiap hari. Kalau nggak diingatkan, nggak dikerjakan. Misalnya seperti itu ya. Harus mulai dengan kesadaran. Karena antum sudah mulai remaja ya, sudah mulai remaja, masuk SMP, bukan anak SD lagi yang semuanya harus diingatkan oleh orang tuanya. Semuanya harus diingatkan dan didorong oleh guru-gurunya atau wali kelasnya. Tidak boleh seperti itu lagi ya. Harus dengan kesadaran. Jadi silakan antum baca lagi baik-baik apa yang menjadi tatib dan budaya-budaya sekolah yang ada di buku panduan ya. Terutama terkait dengan makan dan minum, tidak boleh sambil berdiri, dengan tangan kiri. Bagaimana menyapa orang tua ya, bagaimana menyapa gurunya, itu juga diperhatikan ya. Kemudian membantu orang tua di rumah, walaupun hanya sekecil apapun itu ya. Antum usahakan setiap hari ada meringankan beban orang tua ya. Misalnya apa? Nyuci piring, minimal piring yang antum makan itu yang antum cuci. Tidak semua piring yang ada di rumah yang antum cuci ya. Minimal piring dan gelas yang antum gunakan untuk antum sendiri itu yang antum cuci. Itu sudah meringankan beban orang tua ya. Kemudian nyetrika baju sendiri misalnya ya. Itu juga ya. Ada lagi Ustaz Anas tambahan? Oke, sedikit tambahan dari Ustadz ya, terkait yang sampaikan saat yang tadi. Jadi terkait dengan adab dan akhlak ya. Jadi ini jadi salah satu poin khusus di SMPT Khairun Nas ya. Jadi ada kas Khairun Nas itu mempunyai adab dan akhlak ya, baik kepada orang tua, guru ataupun teman-temannya. Itu menjadi poin besar yang kita perhatikan di sini. Nah, jadi untuk terkait dengan adab dan akhlak ya, yang pertama terkait dengan online nih. Jadi Ustadz sampaikan dari sekarang dan Ustadz harapkan ini tidak benar-benar dipraktekkan dengan baik oleh anda sekalian, dan untuk yang sebelumnya ya, yang mungkin sempat melakukan kesalahan sebelumnya bisa kemudian diperbaiki mulai hari ini ya. Untuk yang online ini yang saya catatkan ya. Jadi untuk kakak-kakak antum sebelumnya itu juga sama ya. Mereka benar-benar memegang teguh adab terhadap guru ataupun kepada orang lain, termasuk juga orang tua, itu sangat dipegang. Nah, misalkan antum WA ke Ustadz ya. Jadi langsung saya contohkan ya, Jadi misalkan ini yang salahnya. Ya. Ustadz kirim link. Nah, contoh ini ya. Ini contoh yang tidak bagusnya. Nah, contoh bagusnya nanti boleh antum dipraktekkan, atau misalkan antum lupa, antum catat dulu boleh ya, sambil catat. Ya. Biasakan terlebih dahulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian biasakan dengan meminta maaf dulu. Maaf Ustadz. Nah, ya. Maaf Ustadz. Kemudian selanjutnya perkenalkan jika emang Ustadz antum belum ada nomor antum. Ya. Jadi perkenalkan dulu nama antum. Afwan Ustadz, maaf Ustadz. Izin Ustadz, izin nanya misalkan ya. Nama saya ini ya. Perkenalkan dulu namanya, misalkan namanya Erik misalkan ya. Maaf Ustadz. Ini namanya Erik Ustadz. Saya mau nanya Ustadz. Nah, tolong link ini apa ya Ustadz? Nah, gitu ya, dengan santun. Kemudian kalau jawabnya balas, oh ini nak, nah, dikirimkan ya. Nanti Ustadznya jawab salam antum, kemudian kirimkan jawabannya apa ya. Kemudian antum balas lagi dengan terima kasih ya. Biasakan 3 kata ini ya, terima kasih, minta maaf, ya, satu lagi salam. Salam dulu, terima kasih, terus minta maaf. Walaupun kita nggak punya salah ya. Jadi biasakan adab-adab itu nak ya. Baik kepada kepada guru, kepada teman antum ataupun kepada orang tua antum. Termasuk juga orang lain ya yang berinteraksi dengan antum ya. Baik sosial media ataupun yang lainnya. Itu yang terkait dengan akhlak secara online-nya ya.
Jadi saya harapkan untuk selanjutnya Anda sekalian, ketika nanti WA Ustadz atau WA yang lainnya, ya, silakan gunakan bahasa santun yang seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian yang selanjutnya, saat pembelajaran juga seperti itu ya. Jadi tolong jika nanti dalam pembelajaran biasakan ketika ustadznya belum meminta antum bertanya, jangan dulu bertanya ya. Jadi usahakan dengarkan dulu penjelasan ustadz atau ustazah terlebih dahulu ya. Ketika nanti Zoom ya, nanti ada pembelajaran secara online Zoom ya. Jadi usahakan audionya matikan terlebih dahulu. Ketika ustadz ustazah menyampaikan, matikan dulu soundnya ya. Sound antum matikan dulu, kemudian dengarkan dulu. Ketika sudah nanti ada kesempatan untuk bertanya, baru kemudian antum aktifkan soundnya ya, speakernya nanti baru diaktifkan. Terus yang selanjutnya terkait dengan ibadah. Jadi mulai hari ini tolong mulai dikondisikan kegiatan ibadahnya ya. Sholatnya mulai tepat waktu ya, bukan hanya sudah 5 waktu. Laki-laki kalau dalam hadisnya itu umur 7 tahun ya, kalau nggak sholat sudah kena cambuk. Nah, itu laki-laki sekarang semuanya kelas 7A, 7B laki-laki semua ya. Sudah punya tanggung jawab mandiri-mandiri ya, sudah punya tanggung jawab sendiri untuk memperbaiki ibadahnya. Dan Ustaz harapkan tidak ada lagi kelas 7 baik 7A ataupun 7B yang sampai tinggal sholatnya ya, apapun alasannya. Karena salah satu yang jadi pertama kali yang akan ditanyakan nanti di akhirat, ibadah itu yang menentukan semua ibadah yang lain adalah sholatnya ya. Jika sholatnya baik maka baik yang lainnya, jika nggak baik berarti akan tidak baik juga dengan yang lainnya ya. Dan satu-satunya ibadah yang spesial yang Allah SWT langsung manggil Rasulullah SAW ke langit itu sholat, yang lain tidak ada ya. Karena emang spesialnya sholat ya. Jadi khusus ibadah sholat antum harus laksanakan secara teratur 5 waktu itu ya. Jadi tidak ada lagi yang kemudian sampai ada yang tidak melaksanakan sholat, baik itu secara individu maupun sholat berjamaah. Kalau jika sudah di lingkungan antum sudah melaksanakan sholat berjamaah, silakan boleh laksanakan, tapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan ya. Ya itu. Kemudian yang selanjutnya, yang selanjutnya adalah kemandirian. Tadi sempat dibahas oleh Ustadz Hengki ya. Jadi saya harapkan masa-masa antum di kelas 7 ini adalah salah satu masa transisi antum atau perpindahan antum dari anak-anak ke dewasa ya, atau remaja Mas Yan ya. Jadi antum sudah masuk ke remaja ya. Aturan baru malah kayaknya yang dikeluarkan salah satu organisasi sosial ya, bahwa sudah masuk pemuda ya, ada yang masuk pemuda. Jadi sudah saatnya antum tinggalkan kebiasaan antum di SD yang masih harus disiapkan ya, bukunya harus disiapkan, ataupun kemudian ibadahnya harus diingatkan ya, pagi-pagi harus dibangunin. Nah, sekarang sudah masanya antum yang kemudian mengajak orang tua antum untuk beribadah ya. Masanya antum untuk kemudian menyiapkan semuanya, belajar untuk menyiapkan semuanya dalam sendiri ya. Harus sudah mulai terbiasa seperti itu. Termasuk juga belajar untuk kemudian membantu orang tuanya lebih banyak dibandingkan sebelumnya ya. Yang sebelumnya mungkin bantu nyuci piring, nah ditingkatkan ya, nyuci yang lainnya ataupun yang lainnya juga seperti itu. Terus yang selanjutnya terkait penilaian, ini penting, kemarin tadi belum sempat disinggung ya. Jadi untuk penilaian ya, antum harus perhatikan ini baik-baik. Ada beberapa persentase penilaian ya. Nilai-nilai ini nanti yang akan menentukan angka yang akan tercatat di raport antum ya, yang akan tercatat di raport antum. Jadi ada penilaian 30% penilaian itu dari absensi ya, 30% dari absensi. Itu yang pertama. Silakan dicatat ya. Jadi presentasi pertama penilaian itu adalah absensi ya, atau kehadirannya. Jadi walaupun dia dalam keadaan online
ya misalkan antum Zoom, jadi 30% itu sangat nilai yang sangat besar ya. Misalkan ada 100 ya, nilai antum 100. Ya, kalau antum nggak hadir, hadirannya antum kurang, maka nilai antum yang harusnya 100 dapat 70. Ya. Jadi 30%-nya itu dari kehadiran. Walaupun antum nilainya lain bagus ya. Jadi 30% hilang tuh. Yang harusnya dapat 100 cuman dapat 70. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, presentasi besar kedua adalah sama ini 30% presentasinya penilaiannya adalah keaktifan dalam pembelajaran ya, baik secara online maupun offline, bertanya, menjawab ya, ataupun kemudian melaksanakan tugas yang dilakukan dengan baik. Itu presentasinya sama 30%. Jadi usahakan ketika pembelajaran, ketika ustadznya minta misalkan antum menjawab atau kemudian antum diminta untuk bertanya, silakan bertanya seaktif mungkin ya, baik secara online maupun offline. Kemudian yang ketiganya adalah 20% ya. 20% ini adalah tugas kalian ya. Tugas yang akan diberikan ustadz atau ustazah nanti, itu 20% penilaian untuk kalian ya. Jadi tugasnya jangan sampai tidak dikerjakan ya. Berapapun tugas yang diberikan oleh ustadz atau ustazahnya, usahakan dikerjakan semaksimal mungkin ya. Kemudian 20% terakhir ya, 20% terakhir. Tadi yang pertama 30% ya untuk absensi. Kemudian 30% lagi berarti 60% dari keaktifan. Kemudian 20% dari tugas ya. Tugas. Kemudian yang terakhir adalah ulangan harian. Ada ulangan harian ataupun project ya. Project pembelajaran. Nah, itu project pembelajaran atau ulangan harian itu nanti presentasinya 20%. Nah, projectnya sudah disiapkan untuk yang matematika ya. Sampaikan saya sekarang aja. Oke, untuk yang kelas 7A dan 7B, projectnya untuk matematika ini ya, sama, insya Allah projectnya sama. Jadi antum silakan mulai hari ini boleh ya. Langsung materinya untuk yang matematika itu materinya insya Allah kita usahakan di awal pembelajaran ini ya, kurang lebih nanti sekitar 2,5 bulan ya, nggak terkejar 3 bulan ya, kurang lebih 2,5 bulan ini nanti antum akan mengejar materi satu bilangan ya, bilangan bulat dan pecahan ya. Kemudian yang keduanya adalah himpunan. Nah, silakan dicatat, silakan mulai dipelajari materi itu. Dan kemudian tugas proyeknya adalah untuk yang matematika, silakan antum buatkan video ya, silakan buatkan video pembelajaran. Nanti silakan antum cari juga boleh sumbernya di YouTube ya nanti. Jadi antum nanti silakan jelaskan materi yang berhubungan dengan bilangan nih Pak ya. Ya, bilangan bulat sama pecahan ya, silakan antum pilih, boleh bilangan bulatnya atau pecahan boleh deh ya. Jadi silakan nanti antum buatkan videonya dan antum jelaskan tuh sedikit ya. Oh, ini cara menyelesaikan operasi bilangan bulat. Ini cara menyelesaikan operasi bilangan pecahan ya. Silakan nanti antum buatkan, kemudian buatkan juga nanti alat peraganya. Boleh antum tengok di YouTube ya. Nanti boleh tengok di YouTube, nanti antum buat video, antum videokan ya. Biar antum lebih lengket materi yang berhubungan dengan tadi bilangan bulat dan pecahan serta himpunan. Tapi fokusnya untuk yang project ini antum fokus di bilangan bulat sama pecahan saja ya. Untuk yang himpunan itu nanti untuk materi saja dari Ustadz insyaallah. Itu kayaknya tadi, tambahan apa lagi ya? Oke ya. Baik. Jadi untuk di awal ini Anda sekalian, jadi silakan mulai mencari bahannya. Yang pertama untuk yang matematika ya. Untuk matematika bahannya adalah bilangan bulat dan pecahan, kemudian himpunan lanjutannya ya. Untuk proyeknya itu yang materi yang dua materi ini ya, bilangan bulat sama bilangan pecahan. Itu satu bab aja sebenarnya. Tapi dia dibuat dua kompetensi ini ya. Jadi silakan nanti antum boleh pilih salah satu atau dua-duanya boleh dalam
satu video kalian ya. Terus T2Q langsung sampaikan aja mungkin, tidak apa ya. Untuk tambahan materi juga untuk yang T2Q, insya Allah nanti di awal ini makhrajul huruf. Antum boleh lihat di YouTube-nya Ustaz Hartanto ya, Ustaz ya. Boleh nanti lihat di YouTube-nya Ustaz Hartanto. Di awal pembelajaran itu nanti ada, silakan di YouTube-nya Ustaz Hartanto ya. Kemarin sudah ada yang Ustaz sempat share juga, rumah tajwid ya. Silakan nanti cari di YouTube, antum ketik di ininya pencariannya, ya kasih kata kunci di situ rumah tajwid. Nanti di situ ada kolom khusus ya, ada yang list videonya ya, ada list videonya yang fasikan huruf. Nanti silakan antum semuanya buka di situ, dan kemudian nanti kalau sudah selesai di fasikan huruf ya, setidaknya antum sudah tahu nih makhrajul hurufnya di mana saja posisinya. Jadi nanti ketika antum sudah pas kita pertemuan, tinggal perbanyak prakteknya lagi. Itu insyaallah untuk yang T2Q-nya. Proyeknya T2Q setoran jelasnya nanti ya. Akselerasi insyaallah nanti kita bisa. Oke, itu insyaallah tambahannya. Sampai jam berapa kita? Kita sampai 9:30 ya. Apalagi nih tambahan? Kelas 7. Oke, baik. Selanjutnya Ustadz sama Ustadz Hengki, wali kelas 7, kelas 7A, 7B ya, membuka kepada antum semuanya untuk bertanya jika ada yang mau ditanyakan. Silakan. Nah, ini kita langsung lihat nih ya. Siapa yang aktif dalam pembelajaran ya. Ini bisa jadi penilaian awal nanti Ustadz ya. Oke, silakan. Yang mau bertanya boleh lambaikan tangan ya. Yang mau bertanya boleh lambaikan tangan. Nanti Ustadz tinggalkan langsung minta operator untuk mengaktifkan sound antum. Silakan, ada yang mau bertanya? Yang bertanya silakan lambaikan tangannya. Silakan, ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua ya? Oke, tambahan lagi, Ustadz baru ingat ini ya. Untuk aturan di sekolah, jadi yang mulai hari ini dan seterusnya sampai antum lulus, ada aturan yang wajib antum ikuti ya. Ini berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya. Jadi semuanya yang laki-laki, perhatikan ya nak ya, tidak ada lagi yang bermain game. Sekali lagi ya, semuanya baik kelas 7A ataupun kelas 7B tidak ada lagi yang bermain game ya. Baik itu game di laptop, game di PC, ataupun kemudian game di handphone antum ya, baik online maupun offline. Jadi termasuk juga nanti yang di dalam handphonenya ada game, silakan dihapus dari sekarang ya. Jadi nanti kalau misalkan ada di di pertemuan-pertemuan selanjutnya kemudian ada yang ketahuan, maka bersiap-siap nanti bertemu dengan Ustadz dengan panggilanku khususnya ya. Terus apa lagi tuh ya? Game sudah. Ya, termasuk juga tidak boleh cerita game ya. Jadi selama kita di sini tidak boleh cerita game. Baik di sekolah maupun rumah tidak ada lagi ya. Jadi tidak ada lagi yang kemudian cerita game. Nah, itu kalau antum sudah dewasa masih banyak main-main, nah, berarti masa kecilnya kurang bahagia ya. Biasanya kalau masa kecilnya kurangan bermain berarti besarnya banyak main-main ya.
Insya Allah anak-anak Ustadz semuanya di 7A, 7B ini masa kecilnya bahagia insya Allah ya. Jadi tidak perlu lagi banyak main di kelas 7-nya. Insya Allah sudah itu. Nah, mungkin saya cerita sedikit ya. Bagaimana, kenapa kok sampai sekolah tuh menerapkan aturan ini ya. Kemarin orang tua antum juga sudah disampaikan ya. Ada kisah, ini kisah nyata di di sekolah ya. Ada anak yang kemudian dia kecanduan game ya. Dia kecanduan game. Jadi saking dia kecanduan game, kemudian disita orang tuanya handphonenya. Handphonenya disita orang tuanya ya. Ketika dia dalam keadaan tidak sadar, itu dia cabutin rambutnya ya. Dia cabutin rambutnya sampai kemudian botak kepalanya. Itu masih SMP, umuran SMP ya. Jadi itu efek dari game. Dan kemudian dari hasil yang Ustadz dapatkan ya, sumber yang Ustadz dapatkan, ternyata main game itu hampir sama dengan orang yang kecanduan dengan narkoba ya. Jadi efeknya nanti akan menurunkan kemampuan otak antum ya. Jika seorang sudah kecanduan game, itu bisa sampai kemudian menurunkan kemampuan otak. Harusnya dia bisa menghafal Al-Quran karena dia pikirannya dengan game saja ya. Jadi terbatas untuk kemudian menghafal game ya. Sama kayak misalkan memori HP antum tuh ya. Memori HP antum misalkan ada yang sampai 30 giga ya. Ada yang sampai 128 giga ya. Kalau iPhone yang baru ada yang sampai 128-an ya, bahkan lebih. Ya. Ya sama, antum sekarang posisinya ngisi memori ya, di kepala antum tuh ada memori juga ya. Miliar-miliar, jutaan bahkan miliaran ya kapasitasnya. Nah, kalau antum isi dengan game, maka memori yang seharusnya antum gunakan untuk pembelajaran akan tersita sebagiannya. Ya. Jadi akan merusak, akan mengganggu ya, akan mengganggu untuk memasukkan materi-materi yang lain yang seharusnya bermanfaat untuk antum. Ya. Jadi usahakan jangan memenuhi memori kita untuk hal-hal yang tidak penting. Ya. Gunakan memori-memori kita ya, gunakan untuk hal-hal yang positif. Ya. Kalau misalkan antum mau kreasi boleh, lebih baik antum gunakan untuk misalkan desain. Kemarin ada yang abang antum yang dia sampai bisa mendesain, membuat konstruksi rumah, ya, sampai mendesain rumah. Nah nanti insya Allah ada fasilitasnya. Yang antum hobi IT, insya Allah akan ada eskul MIT, ya. Ada yang kemudian hobi videografi, boleh juga belajar di situ, ya. Ada editing. Siapa yang di sini YouTuber? Coba angkat tangan nih. Lambaikan tangannya. Siapa yang punya akun YouTube? Coba dengar. Yang punya akun YouTube. Nah, nanti boleh di-sharekan di grup ya. Coba yang punya akun YouTube coba. Ada enggak nih? Enggak ada. Mana coba, ada enggak? Ada yang punya akun YouTube-nya? Oke ya. Yang punya silakan nanti tetap kembangkan, tapi silakan isikan YouTube-nya itu dengan konten-konten positif ya. Jangan pula banyakin ngeprank ya, enggak boleh ngeprank. Ya. Di Islam tidak diperkenankan untuk ngeprank ya. Jadi silakan gunakan untuk hal-hal yang positif, silakan ya. Kalau abang-abang yang sebelumnya ada yang buat konten beliau menjelaskan hadis. Ada yang kemudian buat video adab, juga ada yang menjelaskan seperti itu ya. Nah, silakan gunakan yang seperti itu, yang positif-positif. Ya. Oke, itu insyaallah tambahannya dari Ustaz. Kalau Ustaz Eki ada tambah lagi. Oke, insyaallah cukup. Ya. Baik, insyaallah cukup batas itu. Nanti jika ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, boleh via WhatsApp ke Ustadz Japri. Dan Ustadz ingatkan lagi, silakan mulai dipraktekkan adab yang sempat Ustadz sampaikan tadi ya. Insyaallah antum semuanya sudah dewasa semua, sudah mulai
paham ya, insya Allah tahu semua ya, bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi. Oke, insya Allah kita cukupkan dulu, langsung tutup aja ya. Baik, untuk sesi dengan wali kelas di pagi hari ini, insya Allah saya cukupkan terlebih dahulu. Nanti silakan dilanjutkan oleh wakil siswa, insya Allah nanti Ustazah Leksi yang akan membimbing lanjutannya seperti apa. Kurang lebih Ustaz mohon maaf ya, sekali lagi. Sampai jumpa di hari Senin nanti ya, pertemuan T2Q. Mungkin ada yang ketemu, ada yang belum ya, karena ada 2 kelompok ya. Tapi tidak apa-apa, insyaallah Allah merahmati kita semuanya. Kita tutup dengan sama-sama lapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hengki dan Ustadz Anas atas penyampaiannya kepada Ananda semua. Insya Allah sudah paham ya yang disampaikan, kurang lebih yang disampaikan oleh Ustadz Hengki dan Ustadz Anas. Dan tadi juga udah sedikit dibahas tentang tata tertib ya, tentang tata tertib sekolah, kemudian budaya sekolah bagaimana. Nah tadi sudah sedikit dibahas dengan Ustadz-Ustadznya. Syukran Ustadz. Mungkin untuk lebih lanjutnya mungkin nanti Ananda bisa, mungkin pembentukan struktur ya yang belum tadi. Ya, nanti pembentukan struktur kelas ada ketua kelasnya, ada sekretaris dan bendahara kelas. Nanti mungkin lebih lanjutnya akan dibahas di grup masing-masing ya. Yang khusus kelas A dengan Ustadz Hengki, khusus kelas B dengan Ustadz Anas. Nanti akan dilanjutkan lagi di grup. Mungkin itu saja untuk kita pada pagi hari ini tentang penyampaian dari wali kelas masing-masing. Insya Allah nanti agenda kita kedua ini tentang tata tertib dan budaya sekolah SMP IT Khairunnaz Bengkulu, yang mungkin kalian sudah kurang lebih tadi yang sudah dijelaskan oleh ustadz-ustadznya. Pasti sudah tergambar bagaimana peraturan-peraturan, walaupun kalian di rumah itu bukan berarti libur ya, kita tetap sekolah dengan tata tertib yang tetap diberlakukan dan dengan aturan dan sanksi-sanksi yang akan tetap dijalankan. Ya, itu saja ya. Mungkin terima kasih. Mungkin kalau ustadz-ustadznya mau izin keluar boleh dipersilakan. Ya, syukur Ustadz. Ya, mungkin itu saja Nanda semua, kita akhiri setelah ini sebelum Ustazah tutup. Jadi setelah ini kita ada agenda tentang penjelasan dari tata tertib sekolah. Jadi nanti Ananda bisa lihat linknya, yaitu di YouTube kemarin dengan link yang sama ya, dengan link yang sama kalian bisa melihat di situ bagaimana penjelasannya. Dan yang bagi yang sudah punya buku panduan, nah ini sudah insya Allah sudah dapat ya, karena orang tuanya sudah POMG kemarin. Jadi coba ambil dulu buku panduannya, dipegang, buku panduannya dipegang dan diperlihatkan di kamera. Silakan diambil dulu. Buku panduannya diambil ya. Ini siapa? Hanif ya, sudah. Oke, mana yang lainnya? Buku panduannya. Ya benar, itu buku panduannya. Sudah ada yang membaca? Sudah ada yang membaca? Boleh angkat tangan yang sudah membaca.
Oh, belum ada yang membaca. Oh ya, sudah ada ya, 1 orang, 3 orang. Ya, alhamdulillah kalau sudah ada yang membaca. Jadi kalau tadi pagi kita bersama Walas, jadi setelah ini dengan pembahasan dari tata tertib, jadi kalian silakan membuka YouTube-nya, link YouTube yang kemarin di-sharekan, silakan kalian buka kembali, sembari kalian mendengarkan penjelasannya, buku penghubungnya dilihat juga. Karena sebagian besar yang dijelaskan di sana itu semua yang ada di buku panduan yang kalian miliki, ya. Oke, mungkin itu saja. Nanti silakan dilihat YouTube-nya. Jangan lupa jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di like karena ketawa anak-anaknya. Jadi semua informasi untuk kedepannya insya Allah ada di YouTube. Jadi kalau kalian nanti sudah subscribe, jadi ini ya, nanti otomatis ya. Jadi otomatis informasinya akan muncul di HP kalian. Biar tahu apa YouTube terbarunya Khairunas ya, SMP IT Khairunas. Oke. Jadi jangan lupa ditonton, dipahami dan didengar kata-kata di sana. Kemudian sambil membaca, sambil dilihat apa yang Ustazah sampaikan di sana, itu sangat berhubungan dengan buku panduan yang kalian miliki. Karena semua tata tertib dan budaya sekolah semuanya sudah tertulis di sana. Kemudian ada alamat surat di sana dan yang lainnya. Sampai akhir ada aktivitas harian kalian yang wajib kalian isi setiap hari. Hari ini misalnya sholat zuhur atau tidak. Nah, di sana ada keterangannya. Kalau iya dicontreng, kalau tidak, berarti tidak usah dicontreng ya. Kasih garis saja. Itu sebagai sebuah evaluasi kita. Semoga Ananda yang soleh tetap sehat walafiat di rumah, tetap semangat belajarnya. Buku panduannya mohon dibaca ya. Nah, berulang-ulang kali Ustazah sampaikan. Jangan lupa dibaca ya, jangan lupa dibaca. Mungkin itu saja. Nanti silakan lihat grup lagi, mungkin di share ulang yang lupa mungkin linknya. Nanti Ustazah share ulang. Mungkin itu saja dari Ustazah. Apabila Ustazah ada salah mohon dimaafkan. Kepada Allah mohon ampun. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.